Ibu pengurus BPPPIP, serta rekan-rekan yang ada di PIP dari Sabang sampai Merauke. Kebahagiaan untuk kita semua bahwasanya pada kesempatan sore hari ini, tim TJSL bersinergi dengan Lestari Foundation mengadakan sosialisasi gebrak, gerakan bersih-bersih serentak. Di dalamnya yaitu ada berbagai macam lomba-lomba tentunya yang akan kita ikuti, kita sukseskan, kita ramaikan. Nanti puncak peringatannya ada di peringatan Hari Ibu ya Mbak Vina ya, di tanggal 22 Desember 2024. Terima kasih kepada Pak Bayu dari tim TJSL beserta tim ya atas berkenannya dan terselenggaranya eh, acara lomba-lomba ini. Harapan kami akan menjadi lebih rekat, lebih solid ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke. Pelaksanaan gebrak yang insya Allah setiap waktu kita perbaiki. Kita sekarang menggunakan metode pelaporan melalui link setiap 3 bulan sekali, di mana link tersebut bisa diakses oleh siapapun, seperti apa perkembangannya dari masa ke masa. Dengan harapan area pelabuhan akan semakin baik, yaitu kebersihan toiletnya, kerapihan dan kenyamanannya tempat ibadah, serta penghijauannya. Untuk itu, eh, lomba-lomba gebrak ini sebagai puncak daripada kebahagiaan kita semua. Ya, begitu saja Mbak Vina dari tim Lestari Foundation. Eh, Sapaan hangat dari saya untuk rekan-rekan semuanya. Semoga acara ini rame, meriah, dan nanti kita akan rayakan bersama-sama saat Hari Ibu, di mana wanita itu adalah sebagai agen perubahan. Ya, ibu-ibu, terima kasih, Mas Bayu. Saya menyimak apa yang akan dipaparkan pada sore hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Baik, Izin. terima kasih untuk kepada Bu Asti atas sambutannya. Baik, kegiatan Gebrak 2024 sekaligus menjadi kegiatan yang akan mendorong ESG perusahaan. Harapannya para peserta di level unit dan subunit dapat mendukung perusahaan dalam pencapaian ESG perusahaan. Selanjutnya yaitu sambutan serta arahan dari Bapak Bayu Widya Frasta selaku Manajer Perencanaan dan Pengelolaan Program TJSL Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia Persero. Kepada Pak Bayu, kami silakan. Baik, terima kasih, Mbak. Izin yang terhormat Ibu Astri Arif Suhartono. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum, Bu. Para pengurus PIP, baik di DPP maupun di cabang di seluruh Indonesia Raya. Salam kenal, saya Bayu. Kebetulan sekarang di unit fungsi tanggung jawab sosial dan lingkungan kantor pusat, yang dalam hal ini sebagai counterpart dari PIP dalam melaksanakan program gebrak untuk tahun 2024 ini. Jadi untuk konteks dalam kesempatan kali ini itu kami menggandeng Lestari Foundation, yang dalam hal ini di sini ada Pak Fahmi selaku GM dari Lestari Foundation yang akan jadi fasilitator program dari kompetisi gebrak yang akan Bapak Ibu sekalian ini ikuti, yang nanti mungkin finalnya nanti akan ada awarding di Hari Ibu. Jadi nanti ada beberapa bidang program yang akan kami kompetisikan. Semua related aku baunya masih kada nyaman, asam bau kayak itu nah. Air mungkin sumber. bisa di mute, Ibu. Tapi terus-terusan bukan dah. Karena itu pembuangannya harus lama. Oh, lama-lama.
Oke, izin melanjutkan. Jadi untuk program Gebrak ini ada beberapa kompetisi yang akan kami lombakan. Itu nanti harapannya semua itu related to ESG, di mana nanti para finalis atau juaranya nanti itu bisa menelurkan program yang benar-benar mempunyai kontribusi ESG terhadap Pelindo secara korporat. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang, Pak Bayu. Baik, terima kasih untuk Pak Bayu atas sambutan yang telah diberikan. Baik, mari kita mulai sesi sosialisasi yang akan dijelaskan oleh Bapak Fahmi Abdillah dari Lestari Foundation. Kepada Bapak Fahmi Abdillah, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Vina. Apakah suara saya terdengar jelas? Clear, Mas Fahmi? Terima kasih Pak Bayu. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang terhormat Ibu Astri, yang kami hormati Pak Bayu dan seluruh PIP pengurus dari unit maupun subunit se-Indonesia Raya. Izin memperkenalkan, nama saya Fahmi dari Lestari Foundation sebagai mitra dari Pelindo dalam hal ini bersama dengan PIP Pelindo yang akan menyelenggarakan untuk Gebrak di tahun 2024. Ibu-ibu sekalian, salam kenal dari kami Lestari Foundation. Dalam hal ini, ibu-ibu sekalian tadi sudah disampaikan oleh Bu Astri dan dari Pak Bayu, bahwasanya penyelenggaraan di tahun 2024 ini adalah penyelenggaraan yang cukup berbeda dari penyelenggaraan Gebrak sebelumnya, di mana turut mendorong adanya capaian dari ESG di perusahaan, dalam hal ini Pelindo itu sendiri. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, mohon izin, kami akan menyampaikan presentasi terkait dengan penyelenggaraan PIP di tahun ini supaya nanti para peserta itu bisa secara jelas nantinya ya, ibu-ibu sekalian, dalam mengikuti perlombaan ini. Izin saya share screen dulu, Ibu. Oke, saya tampilkan slideshow-nya. Baik, berikut ibu-ibu adalah penyelenggaraan PIP di tahun 2024 dengan latar belakang prinsip ESG yang menjadi semakin penting bagi perusahaan di era modern, salah satunya juga bagi PT Pelindo, karena perusahaan berkomitmen terhadap ESG atau aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat saja, tetapi juga meningkatkan daya saing dan kepercayaan stakeholder. Dalam hal ini, kehadiran PIP atau Persatuan Istri Pegawai Pelindo merupakan salah satu bagian penting dari perusahaan karena istri-istri pegawai ini dalam PIP dapat memberikan dukungan moral dan semangat bagi para pegawai. Dalam hal ini suami-suaminya ibu-ibu sekalian serta membantu meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Di mana dengan skor ESG yang sangat baik, ketika semakin rendah risk ratingnya, maka perusahaan akan semakin bisa dihitung semakin maju ya ibu-ibu sekalian. Dengan mendukung komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip ESG ini, PIP dapat menjalankan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan itu sendiri, bagi sosial kemasyarakatan, dan bagi tata kelola perusahaan. Jadi nanti akan ada 3 hal, ibu-ibu sekalian, yaitu lingkungan atau aspek E, sosial atau masyarakat di aspek S, dan ada aspek-aspek tata kelola perusahaan di aspek governance. Berikut tujuan programnya, yang pertama yaitu mendukung komitmen perusahaan terhadap implementasi prinsip-prinsip ESG itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan rasa kebersamaan antar istri pegawai, karena ibu-ibu sekalian merupakan organisasi ya, PIP ini yang saya dapat cerita dari Bu Astri sangat luar biasa, jangkauannya hingga nasional dan sudah berprestasi di tahun-tahun sebelumnya. Maka untuk meningkatkan prestasi ini, maka kita coba kompetisikan di masing-masing unit dan subunit nantinya untuk berlomba di beberapa lomba, ada 4 lomba nantinya di 3 kategori. Yang ketiga yaitu meningkatkan semangat kerja para pegawai, karena dengan adanya lomba ini, ibu-ibu sekalian, harapannya output maupun outcome-nya itu bisa diimplementasikan juga oleh para pegawai Pelindo, dalam hal ini di masing-masing lokasi di tempat atau kantor suami-suami ibu-ibu sekalian. Berikutnya itu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Lalu yang kelima yaitu meningkatkan brand image Pelindo di mata publik. Karena ibu-ibu sekalian, lomba-lomba semacam ini tidak banyak dilakukan oleh para BUMN, dan saya boleh bilang ini mungkin baru pertama kalinya di mana Persatuan Istri Pegawai daripada BUMN ini menyelenggarakan lomba dengan kompetisi yang masif seperti ini.
Maka luar biasa sekali hormat kami sebesar-besarnya untuk seluruh istri-istri pegawai Pelindo di seluruh Indonesia. Strategi program kami, Ibu-ibu sekalian, yaitu yang pertama mengedepankan prinsip inovasi, kolaborasi, dan partisipasi oleh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam program. Jadi nantinya ibu-ibu tidak bergerak sendiri, tapi juga nanti akan ada bergerak di kantor masing-masing unit maupun subunit, boleh dengan melibatkan misalkan ada komunitas lokal, bank sampah, lalu ada masyarakat. Nah, ini boleh dilibatkan juga ke dalam videonya dan laporannya ibu-ibu sekalian. Lalu yang kedua yaitu ISO 26000 sebagai panduan kerja program, di mana dalam hal ini yaitu ISO 26000 mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap dampak dari adanya perusahaan di sekitar masyarakat. Jadi nanti akan ada aspek-aspek akuntabilitas, pelibatan inklusif segenap pihak yang akan kami masukkan ke dalam penilaian ya. Dan perlindungan lingkungan merupakan prinsip dasar yang menjadi referensi penyusunan aktivitas-aktivitas kunci yang dilaksanakan oleh ibu-ibu sekalian di seluruh Indonesia. Berikutnya yang ketiga yaitu tata kelola perusahaan Pelindo, di mana menempatkan prosedur dan kebijakan tata kelola perusahaan yang baik, taat hukum dan regulasi, yang nantinya ibu-ibu sekalian pendaftar merupakan pengurus juga dari perwakilan unit maupun subunit. Ini sebagai penguat tata kelola perusahaan. Yang keempat yaitu promosi dan komunikasi yang aktif, media komunikasi untuk motivasi persatuan istri pegawai, di mana dari stakeholder yang terlibat dalam program ini nantinya akan dikomunikasikan melalui media-media internal PIP, media-media internal Pelindo, maupun nanti kami akan mensupport juga dengan media internal kami. Berikutnya yang terlibat stakeholder yang kami petakan, yang pertama yaitu PT Pelabuhan Indonesia Persero, yang kedua yaitu Persatuan Istri Pegawai dari PIP ini sendiri, lalu yaitu cabang atau subregional dalam hal ini, lalu ada trainer yang nantinya kami akan ada pelatihan juga. Jadi tidak hanya lomba ibu-ibu, tapi kita akan kuatkan materi dan akan kita kuatkan kapasitas ibu-ibu terlebih dahulu sebelum membuat video-videonya. Ya, lalu ada dewan juri yang nantinya akan ada 4 dewan juri yang kami akan sebut nantinya, dan mitra pelaksana yaitu kami dari Lestari Foundation bersama juga dengan masyarakat nanti di sekitar kantor unit ibu-ibu sekalian. Untuk ruang lingkupnya, waktu pelaksanaan kegiatan di 1 Agustus kemarin kita sudah selesai kick off ibu-ibu sekalian. Jadi tanggal 1 kita sudah kick off dengan Bu Astri dan tim di kantor pusat hingga berakhir nanti di tanggal 22 Desember 2024. Di mana nanti bertepatan dengan Hari Ibu, kami ikut merayakan kebahagiaan ibu-ibu seluruh Indonesia. Dalam hal ini adalah PIP, Persatuan Istri Pelindo, untuk ada kegiatan hybrid ya, penyerahan hadiah beserta ada pelatihan yang akan kita laksanakan secara hybrid. Jadi untuk pemenang nanti bisa mendapatkan hadiahnya secara simbolik di Jakarta. Lalu lokasi pelaksanaan kegiatannya yaitu diikuti oleh 105 unit maupun subunit PIP seluruh Indonesia. Tahapan pelaksanaan Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, tahap yang pertama FGD sudah kita laksanakan, FGD internal antara pihak Pelindo, kami, dan Lestari Foundation beserta PIP. Lalu tahap ini adalah tahap kedua, di mana sosialisasi dan kick off kita lakukan hari ini secara online, beserta juga dengan kick off-nya. Tahapan ketiga nanti akan ada 3 pelatihan, yaitu pelatihan edukasi pilah sampah dan pembentukan bank sampah. Yang kedua yaitu pelatihan pembuatan konten digital, dan nanti ada 1 pelatihan lagi yang kita barengkan dengan acara penutupan sekaligus acara penyerahan hadiah, yaitu pelatihan kesehatan mental bagi istri pegawai. Tahapan keempat yaitu tahapan lomba-lomba ibu-ibu sekalian, nanti akan ada lomba di bidang lingkungan, ada 2 lomba, yaitu yang pertama lomba video toilet kantor bersih yang merupakan lomba ikoniknya dari PIP yang tiap tahun ini kan diselenggarakan ya ibu-ibu ya. Jadi tidak begitu susah, ibu-ibu sudah tinggal mengikuti template yang ada. Tapi harapan kami pada penyelenggaraan tahun ini, ibu-ibu kami sediakan template untuk melaporkannya. Jadi tidak hanya video saja yang diserahkan, tetapi juga ada template pelaporannya karena kami akan mengukur adanya ESG yang tercapai di perusahaan. Yang kedua, yaitu lomba video pengelolaan sampah di kantor unit PIP dan pemanfaatannya. Jadi ibu-ibu tidak hanya mengumpulkan sampah, tetapi nantinya ibu juga harus bisa membuat video bagaimana cara mengedukasi, bagaimana cara mengelola dan mengolahnya, dan bagaimana ibu-ibu di masing-masing unit maupun subunit bekerja sama dengan stakeholder-stakeholder lain seperti bank sampah untuk bisa meningkatkan ESG perusahaan. Karena nanti akan ada hitungannya ibu-ibu sekalian, diantaranya yaitu
berapa kerjasama dengan bank sampah. Contohnya, yang kedua yaitu berapa sampah yang terkumpul dan terpilah organik maupun anorganiknya. Dan nanti akan kami bantu hitung juga Ibu-ibu sekalian, yaitu ya yang menjadi bagian laporan dari Lestari Foundation kepada Pelindo, berapa jumlah reduksi emisi karbon yang terkelola beserta juga dengan berapa efisiensi maupun potensi peningkatan pendapatan dari bank sampah maupun masyarakat. Ya, luar biasa sekali ya Ibu-ibu sekalian ya. Lalu yang kedua yaitu lomba di bidang sosial, yaitu lomba video edukasi pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Bapak Ibu boleh mengambil salah satu dari sekian tema, kan banyak sekali ya kalau PHBS, bisa olahraga, bisa makan sehat, bisa cek kesehatan secara berkala. Nah, ibu-ibu sekalian, kami silakan untuk nantinya ibu-ibu mencari tema yang sesuai, tidak usah semuanya ya. PHBS salah satu tema saja, ibu-ibu misalkan mau ngambil tema olahraga, berarti nanti bekerja sama dengan siapa nih untuk mengedukasi tentang olahraga di kantor Pelindo. Misalkan mengambil makan sehat ya. Nah, nanti ibu-ibu mungkin boleh nanti bekerja sama dengan MOU, ber-MOU atau bekerja sama dengan berbagai stakeholder ya, mengkampanyekan makan sehat di kantor ya. Nanti akan kita ukur juga di laporan ibu-ibu sekalian ya, dari kondisi before dan after akan kita ukur. Jadi misalkan ibu kampanye makan sehat yaitu dengan membawa masakan istri dari rumah yang sebelumnya bapak-bapaknya jajan di luar nih ya, beli makan sendiri. Nah, nanti setelah kegiatan kita akan mengukur juga kira-kira berapa jumlah suami-suami dari istri-istri PIP Pelindo ini yang sudah membawa bekal makan sehatnya ke kantor ya. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Sangat mudah, sangat simpel sekali yang akan kita ukur. Yang ketiga yaitu bidang tata kelola atau governance, di mana nantinya akan ada lomba video Good Corporate Governance atau GCG. Good Corporate Governance ini banyak sekali Bu secara luas. Kami berikan contoh misalkan video anti korupsi, video work life balance, video membayar pajak, taat membayar pajak, manajemen resiko, data privasi dan sebagainya. Jadi boleh mengambil salah satu dari tema-tema kecil atau subtema tersebut untuk dijadikan video edukasi kepada masyarakat luas yang nantinya akan diupload di Instagram para pengurus maupun Instagram salah satu pengurus ya, yang nantinya akan kami ukur juga berapa jumlah kampanye atau berapa jumlah viewers yang melihat kampanye ini dan perubahan apa yang terjadi di kantor masing-masing. Saya berikan contoh, misalkan ya, ibu-ibu mau membuat video anti korupsi, berarti nanti mungkin ada aktornya, salah satu bapak-bapaknya ya, itu mendapatkan uang gratifikasi atau suap ya misalnya. Nah, ibu-ibu mengingatkan jangan lupa itu termasuk suap. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini boleh nanti terskenario dengan baik ya. Ibu-ibu boleh membuat dan menjadi sutradara atas videonya sendiri. Contoh misalkan manajemen resiko. Apalagi unit-unit yang berada di lapangan, bapak-bapak yang sering kali harus menggunakan APD, berarti ibu-ibu mengedukasi bapak jangan lupa menggunakan helm, jangan lupa menggunakan APD sebelum berangkat kerja. Nah, itu adalah video-video kampanye yang nantinya akan kami ukur juga ya dampaknya dari sebelum dan sesudah di seluruh kantor unit maupun subunit PIP se-Indonesia Raya. Bapak Ibu, submisinya akan menggunakan Google Form atau dilakukan secara online yang akan kami sediakan nantinya. Berkas yang diunggah berupa formulir template dalam bentuk PowerPoint atau PPT yang nantinya akan kami berikan kepada ibu-ibu sekalian. Lalu disertakan juga video lombanya dan mungkin link Instagram atau link TikTok satu saja mau diupload di mana? Di Instagram atau di TikTok. Salah satu saja nanti akan kami lihat viewersnya ya, kami akan ukur berdasarkan viewers dan komentar positif juga dari masing-masing PIP. Dari masing-masing video pendaftar maksud kami. Seleksi berkas oleh tim internal Pelindo nanti akan didampingi oleh Lestari Foundation yang menentukan dari masing-masing lomba akan ada 6 semifinalis ya. Kalau tadi ada 105, boleh bantu untuk mute teman-teman sekalian, terima kasih. Jadi nanti akan ada 105 ya pendaftar dari unit maupun subunit. Kita tentukan 6 semifinalis yang akan melalui proses semifinal.
di mana pada saat proses semifinal ini dilaksanakan secara online juga melalui Zoom meeting. Teknisnya nanti akan ada dewan juri yang kami undang, ya Bapak Ibu sekalian, dan ada perwakilan pengurus yang akan mempresentasikan. Ya, nanti ada teknisnya akan kami jelaskan sendiri, di mana Ibu-Ibu menjelaskan kira-kira dalam 2 bulan implementasi kegiatan, harapannya ada pengurangan dampak apa sih? Kira-kira apa latar belakangnya mengambil subtema tersebut, ya, dan Ibu-Ibu bisa menjelaskan kepada dewan juri. Penentuan juara dari masing-masing bidang ditentukan melalui pleno dewan juri. Jadi nanti akan ada 3 juara, juara 1, juara 2, juara 3 di masing-masing lomba, dan ada 1 juara best of the best dari jumlah viewers, ya, jumlah viewers dan jumlah komentar positif di seluruh kategori, ya. Jadi nanti akan ada, saya ulangi sekali lagi, akan ada 3 juara per masing-masing kategori, berarti 4 lomba, 3 juara, ada 12, ditambah 1 best of the best, ya. Lalu tahapan 7 yaitu penyerahan hadiah secara simbolik, ya, melalui nanti akan diumumkan secara online melalui media sosial Interpelindo, dan simboliknya akan dilaksanakan di Hari Ibu tanggal 22 Desember 2024. Nah, ini bocorannya Ibu-ibu sekalian, ya. Dewan jurinya yang pertama untuk semifinal akan ada dari Ketua Umum PIP PT Pelindo yaitu Ibu Astri Arif Suhartono. Yang kedua yaitu Ketua Bidang Pendidikan IIP Kementerian BUMN Ibu Wulan Riri. Lalu yang berikutnya yaitu Manajer TJSL Kantor Pusat PT Pelindo Persero, lalu ada Ibu Anissa Karimah atau biasa akrab dipanggil Mbak Ica. Dan nanti ada juri eksternal dari SKK Migas yaitu Ibu Fadila yang sangat memahami mengenai unsur ESG sendiri kami libatkan, di mana nanti keempat dewan juri ini menjadi penanya saat semifinal berlangsung. Berikutnya ada 3 bidang penghargaan Bapak Ibu ya, bidang lingkungan, bidang sosial, dan bidang tata kelola. Ini yang sudah saya terangkan tadi ya. Nantinya konsep note ini bisa di-download oleh Bapak Ibu sekalian, oleh Ibu-ibu sekalian ya, konsep note-nya. Nantinya bisa dibaca sekaligus mungkin kalau kurang memahami, kami sediakan juga untuk ya, ada admin kami di masing-masing bidang. Untuk bidang lingkungan ada Mbak Neva, di bidang tata kelola ada Mbak Nisrina, di bidang sosial ada Mbak Nabila. Persyaratan pesertanya Bapak Ibu sekalian yaitu nanti akan ada diikuti oleh unit dan subunit PIP seluruh wilayah ya. Nah, ini kemarin ada diskusi, ada kalimat dibuktikan dengan dokumen resmi, ini enggak usah ya Ibu-ibu sekalian karena yang ikut memang sudah pasti perwakilan dari unit maupun subunit. Kriteria video yang didaftarkan ya, formatnya landscape Bapak Ibu ya. Formatnya landscape, kalau misalkan Bapak Ibu yang belum memahami, landscape itu artinya tidur seperti ini. Ya, kalau tegak gini portrait. Formatnya landscape, durasi maksimalnya yaitu 3 menit saja dengan kualitas maksimal video 720 hingga 1080 pixel. Artinya pengambilan kamera HP pun sudah cukup. Ya, jadi nggak perlu pakai kamera profesional Ibu-ibu sekalian. Kalaupun kamera profesional nanti boleh dikirim dengan mengecilkan ukurannya karena kami khawatir 105 cabang mengirimkan bersama-sama ya. Nah, ini servernya Ibu-ibu sekalian. Tapi nggak masalah, misalkan Ibu-ibu nantinya kurang berkenan untuk mengecilkan, Mas, saya pengen videonya cerah gitu ya. Nah, diusahakan nggak apa-apa. Ini hanyalah arahan saja. Oke. Setiap unit boleh mendaftarkan lombanya masing-masing sebanyak 1 kali. Jadi setiap unit hanya boleh mendaftarkan 1 kali saja, ya 1 kali saja untuk terkait dengan masing-masing lomba. Jadi 1 unit boleh mendaftarkan 4 lombanya. Oke. Berikutnya yaitu dokumen yang dibutuhkan tadi sudah saya jelaskan yaitu dokumen registrasi PowerPoint, video, dan link videonya ke dalam Google Form. Jadi video nanti diupload. Setelah peserta melengkapi proses registrasi secara online, peserta dapat menghubungi panitia maupun misalkan ingin tahu tata caranya, boleh langsung menghubungi panitia. Langsung sudah kami buka hotline. Saat ini juga ibu-ibu boleh langsung menghubungi tim kami. Pendaftaran sudah mulai kita buka setelah meeting ini berakhir nanti ibu-ibu sekalian. Linknya akan kami sebar melalui grup WhatsApp ibu-ibu ya. Silakan ibu-ibu jika nanti sudah mau mendaftar hari ini juga ya. Kalau misalkan sudah ada video yang dibuat, ini boleh.
Tetapi jika belum, nggak apa-apa ya. Untuk timelinenya Bapak Ibu sekalian, ini cukup panjang ya, nanti akan kami jelaskan. Nah, ini untuk outcome, Ibu-Ibu sekalian, harapannya ada outcome berupa peningkatan pengetahuan dan keahlian, lalu peningkatan motivasi dan kepercayaan diri dari para peserta, peningkatan dukungan terhadap program-program internal Pelindo yang sudah existing, dan meningkatkan keluarga yang sehat. Lalu dampaknya yaitu meningkatkan reputasi Pelindo sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap pegawai dan ESG. Yang kedua yaitu terciptanya program yang mendukung program ESG perusahaan. Yang ketiga yaitu terciptanya hubungan baik dan kemitraan antara Pelindo dan stakeholder yang terkait. Lalu berikutnya yaitu pengukuran dampak program apabila diperlukan nanti akan kami ukur juga outcome monitoringnya Ibu-Ibu. Nah ini bocoran hadiahnya ya. Hadiahnya yaitu juara 1 per lomba akan mendapatkan 10 juta. Juara 2 7 juta. Juara 3 5 juta ya. Ibu-ibu sekalian izin, nanti 10 juta, 7 juta dan 5 juta ini hadiahnya bukan berupa tunai, tetapi berupa voucher belanja pada UMKM binaan Pelindo di kantor pusat atau kalau ibu-ibu yang sudah pernah ke kantor pusat ya itu kan ada apa namanya tokonya Pelindo itu. Apa Pak Bayu namanya? LPS. Local Pride Sport ya. Nah, ada local Pride Sport. Nah, itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Sudah ada online-nya jadi berupa voucher belanja yang bisa ibu-ibu belanjakan senilai 10 juta, 7 juta dan 5 juta. Berikut untuk timeline kegiatan ibu-ibu sekalian ya, boleh dicatat. Saat ini kita berada di kick off dan sosialisasi di poin nomor 3 dan ada pembukaan pendaftaran juga. Lalu submit video. Nah, cukup panjang Ibu-ibu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ada 2,5 bulan Ibu-ibu untuk membuat videonya ya. Ada 2,5 bulan Ibu-ibu untuk mempersiapkan skenario maupun menyiapkan videonya. Lalu ada pelatihan 2 pelatihan pertama yaitu edukasi sampah, pilah sampah dan pengelolaannya di minggu kedua Oktober. Lalu ada pelatihan pembuatan konten digital di minggu ketiga Oktober. Lalu ada penjurian administratif tahapan pertama setelah ibu-ibu submit di November minggu keempat ya. Penjurian tahap pertama dilaksanakan, nanti akan langsung diumumkan juga di akhir November. Selanjutnya yaitu technical meeting untuk para peserta yang lolos ke semifinal akan dilaksanakan di minggu pertama Desember. Kami juga akan ada meeting dengan Dewan Juri juga di minggu awal Desember. Berikutnya yaitu semifinal wawancara dilaksanakan di minggu kedua Desember, rapat pleno juga di 2 Desember, lalu berikutnya yaitu pengumuman pemenang kami umumkan di 3 Desember secara online, selanjutnya yaitu pelatihan kesehatan mental dan serah terima hadiah simbolik pada tanggal 22 Desember tahun 2024 bertepatan dengan Hari Ibu akan dilaksanakan di Jakarta secara hybrid. Jadi Bapak Ibu juga nanti akan kami sediakan acara nobarnya untuk yang di seluruh Indonesia. Ya. Baik, selanjutnya sudah selesai ya. Sampai sini dulu ibu-ibu sekalian, jika ada pertanyaan mungkin saya kembalikan ke Mbak Vina mungkin ya yang raise hand ataupun bertanya di kolom komentar ya. Kami ingatkan juga ibu-ibu untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh rekan kami Mbak Nabila di kolom komentar juga. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan ke penjelasan tentang tornya. Baik, terima kasih kepada Pak Fahmi Abdillah. Penjelasan terperinci mengenai kegiatan PIP Gebrak telah disampaikan secara lengkap. Selanjutnya, kami buka sesi tanya-jawab kepada peserta sekalian. Untuk pertama, kami buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Mohon bisa menggunakan tombol raise hand atau silakan mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Silakan, Ibu-ibu. Apakah sudah cukup jelas, Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Silahkan bisa tulis di kolom komentar atau
di tombol raise hand. Baik, jika belum ada pertanyaan, izin Mas Fahmi bisa melanjutkan tornya lagi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vina. Izin Ibu-Ibu sekalian, akan saya lanjutkan ke dalam penjelasan TOR dan panduan untuk pengisian masing-masing template. Izin saya share screen ulang. Ya, berikut adalah TOR untuk atau term of reference acuan untuk masing-masing kategori Ibu-Ibu. Jadi di sini nanti TOR-nya akan kami bagikan juga kepada seluruh peserta, di mana masing-masing TOR kategori itu menjelaskan masing-masing lombanya. Jadi seperti ini di dalam kategori lingkungan sendiri, Ibu-Ibu sekalian bisa membacanya nanti ya, kira-kira harus membuat video seperti apa sih ya. Nah, jika bingung nanti juga boleh berkomunikasi dengan admin kami. Nah, seperti ini kategori lingkungan ada 2 perlombaan. Berikutnya ini adalah persyaratan dan sudah menjelaskan juga tentang di sini pembobotan penilaian. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Jadi di TOR ini kami akan menjelaskan mengenai pembobotan penilaian. Yang pertama yaitu untuk tema video toilet kantor bersih, di mana akan ada penilaian administratifnya sebesar dengan bobot 10% untuk penilaian terhadap jawaban pada PowerPoint yang disubmit. Yang kedua yaitu kreativitas dan inovasi, menilai sejauh mana peserta menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam menerapkan prinsip keberlanjutan di bidang lingkungan dalam video yang sudah dengan topik yang sudah dipilih. Lalu jumlah like, komentar, dan interaksi di platform media sosial menjadi salah satu penilaian kami juga. Lalu kualitas produksi meliputi teknis dari video, visualnya, ya, kualitas audio, kebersihan suara dan narasi, serta alur penyajian akan kita nilai juga, Ibu-Ibu ada bobot 20%. Lalu dampak yang diciptakan ada 10%, kolaborasi ada 10%, dan relevansi beserta kesesuaian dengan tema 20%. Ini adalah untuk video toilet kantor bersih. Yang kedua yaitu video pengelolaan sampah di kantor unit PIP, ada administrasi 10%, kreativitas 25%, respon dan engagement 5%, kualitas produksi 20%, dampak 10%, kolaborasi 10%, dan relevansinya juga 20%. Ya, ini adalah untuk kategori lingkungan. Untuk sisanya sama tata cara pendaftaran, pengisian dan sebagainya. Nah, ini sudah ada di sini semua ya Ibu-Ibu sekalian. Nah, salah satunya nanti untuk pengisian PPT-nya seperti apa? Kami juga akan membagikan seperti ini, Ibu-Ibu sekalian, yaitu template lingkungan, di mana Ibu-Ibu sekalian boleh mengisi form seperti ini di PowerPoint. Jadi PIP unit atau subunit mana nanti boleh dituliskan, nama ketuanya siapa, dan nama PIC lombanya alias nama yang mendaftarkan, ya. Nama yang terdaftar atau bertanggung jawab untuk mengikuti lomba ini siapa, dan nomor WhatsApp-nya dari PIC beserta emailnya, karena ini akan menjadi salah satu evidence atau bukti BNBA. Nah, Bapak Ibu cukup tinggal mengisi seperti ini saja. Kami tidak akan membatasi jawaban Ibu-Ibu sekalian. Jadi diizinkan juga untuk menambah slide ketika diperlukan. Jadi misalkan ini slide-nya terbatas, jawaban Ibu-Ibu masih panjang, boleh untuk diduplikat slide-nya. Pertanyaannya semacam seputar dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk lingkungan. Jelaskan alasan mengapa memilih kategori tersebut. Artinya, misalkan Ibu-Ibu sekalian, karena ada bersih-bersih toilet, jelaskan kenapa kok toilet di kantor Ibu-Ibu itu harus dibersihkan. Ya, kalau untuk pengelolaan sampah ya sama. Nanti kenapa kok ada pengelolaan sampah di tempatnya Ibu-Ibu sekalian. Pertanyaan kedua yaitu tentang latar belakang bank sampah yang dibentuk atau kemitraan bank sampah yang digandeng. Jadi harapannya Ibu-Ibu sekalian, itu kegiatan ini tidak hanya berhenti saat lomba berakhir, tetapi ketika lomba sudah berakhir di Desember, Ibu-Ibu kegiatannya ini masih akan terus berlanjut dan akan terus ada monitoring dari kantor pusat Pelindo yang nantinya ya Ibu-Ibu sekalian dapat menciptakan dampak atau keberlanjutan dari dampak tersebut. Berikutnya deskripsikan profil bank sampahnya, lalu jumlah perolehan sampah selama bulan berjalan, jadi ada 2,5 bulan ini, Ibu-Ibu sekalian boleh mendeskripsikan ya kegiatannya Ibu-Ibu sekalian, kertas, daun, tisu, plastik, kaca logamnya boleh dipilah berdasarkan dan nantinya akan ditimbang.
Lalu kira-kira jika ada omsetnya boleh nanti dilaporkan dan ada foto-foto atau dokumentasi. Ya. Itu saja Ibu-ibu sekalian untuk bantuan pelaporan kami kepada Pelindo yang nanti ini juga akan menjadi slide-nya Ibu-ibu sekalian para peserta untuk di semifinal ya. Tadi saya lihat ada yang raise hand mungkin. Nah, ini ada pertanyaan juga di kolom komentar. Izin saya jawab dulu ya Mbak Vina ya. Baik, silahkan Mas Fahmi. Ya, PIP Regional 2 Unit Jambi, Ibu Rifa Ajinur. Nanti kami share semua Bu, satu folder untuk terkait dengan perlombaan ini. Terkait dengan tadi konsep note, lalu terkait yang kedua yaitu TOR, dan yang ketiga adalah PowerPoint-nya. Oke. Lalu Ibu Desi dari Teluk Bayur terkait pembuatan video apakah bisa melibatkan eksternal atau hanya internal di perusahaan Bapak Ibu saja? Boleh. Justru dengan pelibatan pihak-pihak eksternal akan sangat membantu mendorong tercapainya ESG Ibu ya, Bu Desi ya. Jadi boleh nanti misalkan Ibu ada apa ya? Ada kayak teman yang bisa membantu take video. Nah, nanti itu boleh nanti dilaporkan juga bahwasanya pembuatan dari eksternal. Nah, ini adalah suatu bentuk pelibatan di mana ibu-ibu dari PIP itu juga memberdayakan pihak eksternal ke dalam perlombaan ini. Lalu Ibu Umi Ervianto Bayu dari SPMT Benoa. Untuk video bank sampah apakah harus yang terbaru atau bisa yang sudah dilaksanakan sebelumnya? Boleh Ibu, jika memang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya, sementara belum ada aturan apakah video yang lalu masih boleh diikutkan. Yang penting belum pernah menang ya di kegiatannya PIP. Jadi kalau misalkan tahun lalu bersih-bersih toiletnya sudah pernah menang, maka sudah tidak boleh diikutkan lagi video toilet yang sama. Sehingga harus bentuknya video baru. Tapi karena tahun lalu belum ada bank sampah, ya belum ada kategori di lomba PIP sendiri, artinya video-video yang lama boleh diperbagus ya atau dipermak kembali untuk menjadi video baru atau mungkin memang diserahkan seperti begitu saja. Yang penting nanti bisa menjelaskan juga mengenai isi dari videonya. Begitu Bu Umi. Lalu ada Ibu Farihah Rizalkan. Untuk persyaratan personil yang mengikuti ini untuk seluruh anggota PIP Selindo di setiap unit dan harus persetujuan ketua unit setempat atau bagaimana mekanismenya. Ya, artinya adalah kami pada tabel ini Bu ya. Ini adalah sudah tertulis nama ketua PIP-nya. Harapannya adalah ibu-ibu di masing-masing internal PIP itu sudah menunjuk ya siapa yang menjadi PIC masing-masing kategori lomba. Begitu ya. Jadi kalau tadi ada apa namanya harus ada surat dan sebagainya itu dihapus. Jadi langsung saja mendaftar tidak apa-apa. Yang penting sudah diketahui secara legal oleh ketua PIP dari unitnya ya, unit atau subunitnya. Karena semisal di luar unit bagaimana ketentuannya? Subunit boleh ikut kok Bu. Ya, subunit boleh ikut. Begitu arahannya atau mungkin nanti dari Bu Nunung apakah hadir? Jika Bu Nunung hadir mungkin boleh dibantu untuk menjawab. Berarti kan PIP region 4 gitu ya gitu. Terus jabatan apa? Apa jabatan Pak? Tahu. Iya. Ya, Bu Ina ya? Itu unit. Halo Bu Ina Aziz PIP R4 ya? Tahu itu ya satu jabatan itu. Iya. Oke, cukup jelas Ibu-ibu sekalian? Oke, saya rasa cukup jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan kembali boleh ditanyakan. Baik. Berikut Ibu-ibu untuk template-nya ya, sudah kami sediakan semua. Jadi perlombaan nanti sudah ada template-nya. Di mana Ibu-ibu masing-masing TOR juga nanti akan sudah ada TOR-nya di sini. Saya jelaskan sedikit saja. Ini untuk kategori PHBS ya. Rata-rata sama Ibu-ibu, jadi administrasi 10%, kreativitas 25%, respon 5%, kualitas produksi 20%, dampak 10%, kolaborasi 10%, dan relevansi 20%. Berikut untuk GCG atau Good Corporate Governance ya. Ini sama Ibu-ibu ya. Jadi nanti 10% dari administrasi, kreativitas 25%, respon dan engagement 5%, kualitas produksi 15%, dan keterkaitan dengan kebutuhan karyawan di unit tersebut 20%, lalu relevansi 25%. Jadi misalkan ada poin yang berbeda di GCG, semisal ada isu khusus di sebuah kantor unit, misalkan ada isu atau masalah banyaknya pegawai yang tidak menggunakan APD. Nah, ibu-ibu boleh tuh menjawab masalah tersebut dengan membuat video kampanyenya. Ya,
Begitu ya. Nah, ini akan lebih konteksnya akan lebih luar biasa. Ibu Sri Mulyani, apakah mesti 4 kategori diikuti atau boleh sesuai pilihan kami? Ibu boleh keempat-empatnya, boleh ikut satu saja. Ya. Jadi misalkan PIP di unit atau subunit Ibu itu ternyata hanya bisa menyediakan untuk satu perlombaan saja, itu boleh ya. Sangat boleh. Kalau memang mau keempat-empatnya karena ngincer menang, woi PIP unitnya harus menang. Nah, ini boleh ikut keempat-empatnya, akan memperbesar potensi kemenangannya ya. Oke. Ada lagi? Cukup ibu-ibu sekalian? Saya kembalikan dulu ke Mbak Vina, kira-kira boleh diakomodasi kalau ada pertanyaan? Baik, ibu-ibu sekalian, apakah sudah cukup jelas? Apakah ada pertanyaan kembali? Dipersilahkan. Baik, ini Mas Fahmi ada pertanyaan. Oh, bukan ya? Halo, izin bertanya. Baik Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fahmi, Waalaikumsalam. salam kenal. Saya Ibu Ayu Sugiri dari unit Tanjung Priuk. Nanti materi yang akan dilombakan itu ada ininya kan, ada PDF-nya ya. Jadi setelah rapat ini nanti akan dikirimkan PDF-nya supaya kami membaca lebih lanjut dan di-share kepada pengurus dan anggota yang lainnya. Betul Ibu Ayu, akan kami Oke. kirimkan satu folder. Nanti Ah, akan ada konsep note yang tadi saya presentasikan, lalu akan baik. ada TOR, yang Ah, kedua dan yang ketiga adalah template-nya dari mm-mm. masing-masing PowerPoint-nya. Betul. Oke. Berarti nanti ditunggu ya mengenai tentang portretnya, landscape-nya, dan persyaratan-persyaratan yang harus ibu-ibu penuhi lah guna lomba ini. Betul Ibu, akan kami kirim setelah meeting ini berakhir. Nanti akan langsung kami kirimkan. Baik, terima kasih Pak Fahmi atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Ayu. Ya, Ibu-ibu jangan khawatir ya, karena admin kami akan 24 jam, bahkan 25 jam kalau perlu, untuk mendampingi ibu-ibu jika ada pertanyaan ya. Jadi nanti per bidang sudah kami bagi, semisal ibu-ibu bingung untuk cara mendaftar, semisal ibu-ibu misalkan ragu, kira-kira kalau saya mengambil tema ini relevan nggak ya? Nah itu nanti kami sudah menyediakan teman-teman yang sudah standby di masing-masing kategori. Ada lagi pertanyaan, kami silakan. Baik, ibu-ibu semuanya, sebelum menunggu Ada ibu-ibu PIP? pertanyaan, bisa mengisi link absensi yang telah kami sediakan di kolom chat ya. Terima kasih. Oh ya, ini Ibu Desi dari Teluk Bayur ya. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam. perkenalkan, mohon izin Ibu semuanya. Ini mau izin bertanya terkait apa tuh namanya kegiatan video di bidang sosial ya. Tadi sudah dijelaskan, diberi contoh tentang makan sehat di kantor ya. Kalau misalnya kita melibatkan eksternal itu nggak apa-apa dalam itu kan dilihat dari jangka waktunya setelah mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya, misalnya seperti itu kira-kira apakah harus dalam waktu setiap hari kita harus program makan gratis, atau bisa kita berdayakan misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu nggak masalah ya, atau harus tiap hari kah? Mohon izin pencerahannya Ya. karena kan ada kegiatan ibu-ibu di Teluk Bayur itu kan yang masih berlanjut sampai sekarang. Kira-kira itu bisakah diikutkan di lomba atau enggak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Desi.
Ya, baik Ibu, jika memang sudah ada program existing yang sudah dilaksanakan, ini sangat boleh, justru sangat bagus sekali ya. Nah, tidak perlu tiap hari atau misalkan ada berkala ya, yang penting tidak terlalu memberatkan ibu-ibu di masing-masing unit maupun subunit ya. Jadi jika memang dari PIP unit maupun subunit sudah ada program dan ini mau dilanjutkan, ini akan sangat luar biasa sekali. Dan ibu nanti mungkin akan menjadi potensi pemenang. Kenapa? Karena bisa bercerita juga loh. Bahasanya program ini sebenarnya sudah lama, Bapak Ibu juri. Hanya saja pada program ini kami ikutkan sehingga lebih terukur lagi karena nanti akan ada ukurannya Ibu-ibu sekalian ya. Di antaranya adalah berapa piring atau berapa porsi. Nah, itu nanti mungkin bisa dijelaskan di situ. Lalu yang kedua adalah mungkin bisa disertakan berapa nilai gizi jika ada informasinya akan lebih sangat memudahkan kami. Tapi jika tidak ada tidak apa-apa, nanti akan kami bantu menghitungnya ya. Dari tim Lestari Foundation nanti akan kami bantu untuk menghitungnya. Lalu mungkin adakah efisiensi daripada bapak-bapaknya, suami-suaminya ibu ini jajan di luar, beli makan di luar. Efisiensi ketika makan sehat ini dibawakan atau diselenggarakan oleh ibu-ibu PIP, selisihnya berapa? Nah, selisih inilah yang akan nanti kami laporkan kepada para dewan juri maupun pihak Pelindo di laporan ESG itu nanti. Cukup jelas menjawab ya Bu Desi ya. Jadi tidak perlu tiap hari, tidak apa-apa. Bagaimana cara yang mudah bagi Bu Desi saja. Baik. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Terima kasih Bu Desi sama-sama. Silakan ada lagi ibu-ibu sekalian. Oh ya, Ibu Eti Purwanti, izin jika boleh usul untuk hadiah kalau bisa berupa uang tunai atau voucher belanja yang bisa dipakai di wilayah masing-masing bagaimana? Ya, izin menjawab Ibu ya, mungkin nanti boleh saya dikuatkan juga oleh Pak Bayu maupun ada Mbak Fitri ya yang ada di Zoom ini. Ibu-ibu, jadi Pelindo kan punya local pride sport. Itu adalah binaan-binaannya Pelindo sendiri. Harapannya sebetulnya kemarin sudah menjadi diskusi bagi kami dengan tim TJSL bahwasanya hadiah tersebut kalau bisa untuk mendukung UMKM lokalnya Pelindo. Kenapa? Karena dengan mendukung UMKM lokal yang nantinya ibu-ibu ya itu nanti juga kan meningkatkan nilai ESG-nya. Di antaranya yaitu peningkatan pendapatan dari UMKM itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu peningkatan bisnis atau UMKM naik kelas dari UMKM binaan. Nah, itu akan sangat mudah terukur. Tetapi jika uang tunai atau voucher belanja yang bisa dipakai di wilayah masing-masing, maka nantinya ibu-ibu ya akan sangat susah kami untuk mengukur bagaimana ESG-nya diberikan berupa hadiah karena full di sini ibu-ibu ya harapannya adalah pelaporan kami sangat holistik termasuk di hadiah pun nantinya akan kami laporkan sebagai capaian ESG. Ada lagi tambahan Pak Bayu kenapa kok harus voucher lokal pride spot? Atau Mbak Fitri? Begitu ya Pak Bayu ya? Atau Mbak Fitri ya? Siap. Ya, begitu Ibu. Mohon maaf sekali ya untuk hadiahnya tidak bisa tunai maupun voucher belanja yang bisa dipakai. Memang voucher berupa voucher belanjanya lokal pride spot. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Jika tidak ada, kita cukupkan mungkin ya. Karena sudah pukul 4 di WIB. Kami kembalikan kembali ke Mbak Vina. Karena jika nanti ada pertanyaan kembali, Ibu-ibu akan kami berikan link recording Zoom meeting ini. Link recording Zoom meeting ini terkait dengan ibu-ibu yang mungkin belum mengikuti dari awal, nanti bisa melihat kembali. Oh, ada pertanyaan lagi dari Ibu Azizah Neni Rusman, SPJM Wilayah 4. Untuk seragamnya bagaimana? Menyesuaikan. Ya, silakan ibu-ibu kalau memang sudah ada seragam PIP di wilayah masing-masing, dalam pembuatan videonya menggunakan seragam PIP masing-masing saja tidak apa-apa karena tidak ada ketentuan khusus. Oke, cukup menjawab ya. Baik, ibu-ibu sekalian, kembali kami ingatkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh teman-teman kami, Mbak Nabila, sehingga kami bisa mencatat kehadiran dari ibu-ibu sekalian ya. Nah, itu ada linknya bit.ly daftar hadir sosialisasi gebrak PIP. Baik, ibu-ibu sekalian,
Jika memang sudah tidak ada, untuk mengakhiri meeting pada sore hari ini, kami sampaikan dua hal. Yang pertama adalah tidak ada pungutan biaya, ya Bapak Ibu sekalian, tidak ada pungutan biaya dalam kegiatan ini, alias pendaftarannya seluruhnya gratis, ya. Bapak Ibu sekalian, ya cukup jelas, jadi seluruhnya adalah gratis. Lalu yang kedua yaitu dilarang memberikan oleh-oleh maupun cindramata kepada seluruh pengurus PIP, ya, ataupun dewan juri di kantor pusat. Artinya Bapak Ibu, ya, karena kita ada tata kelola yang harus dipenuhi Bapak Ibu, maka kami sangat menghindari gratifikasi kepada dewan juri maupun pengurus PIP di kantor pusat, ya. Itu yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu sekalian dalam penyelenggaraan Gebrak PIP 2024 ini. Jadi nanti pemenang akan berdasarkan penilaian dari dewan juri secara objektif dari dewan juri, ya. Itu saja kalau begitu saya akhiri, kayak kembalikan ke Mbak Vina, mungkin kita bisa foto bersama dulu sebelum diakhiri. Mbak Vina, silakan dipandu. Baik, terima kasih Mas Fahmi untuk pemaparannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, para ibu-ibu peserta dapat mempersiapkan dengan lebih matang dan optimal untuk perlombaan ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kami menyediakan layanan kontak person untuk pengajuan pertanyaan dan berkoordinasi mengenai teknis perlombaan. Sebelum sosialisasi berakhir, ada sesi foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu untuk bisa on kamera. Oke, di slide pertama dulu ya, Ibu-Ibu bisa menahan senyumnya dulu ya, karena ini ada beberapa slide. Oke. Baik, untuk slide pertama terlebih dahulu ya. Ibu-Ibu bisa menahan senyumnya ya. 5 detik. Oke, udah. Tak butuh tapi ini 1, 2, 3. matching orang jur koperak kita matching tak matching. Baik, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Tahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di acara sosialisasi ini. Di akhir sosialisasi ini, izinkan saya memberikan pantun penutup. Beli batik ke pasar lama, ibu-ibu bersatu, semangat membara. Sosialisasi ini langkah bersama, mari kita akhiri acara dengan gembira. Terima kasih. Saya Vina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sekalian. Pak Bayu, Mas Fahmi, Terima dan kasih ibu-ibu Pak Bayu, semuanya. Pak Terima Vina. kasih Bu Astri, luar biasa Bu Astri. Terima kasih. Assalamualaikum, izin Terima kasih Ibu, izin keluar. Assalamualaikum. Terima kasih.